Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pelajaran hari ini, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak. Sekarang Mem ingin tanya siapa yang nggak hadir hari ini? Ketua kelas ada yang buat laporan nggak hadir? Hadir semua? Hari ini hadir semua. Lapor untuk tidak hadir dalam pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, Mem tanya dulu pengetahuan prasyarat dan konsepsi. Kemarin kalian sudah belajar tentang pengukuran ya? Ada yang masih belum tahu aturan pembulatan angka? Kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, lebih dari sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Oke, masih ingat ya? Sekarang ini, Mem akan menyampaikan kompetensi dasar yang dipelajari hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2, menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah. Dan 4.2 yaitu menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat, serta mengetahui kaidah aturan angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Jadi itu. Terus tujuan belajar kita hari ini, kita memakai model namanya PBL. Jadi di sini peserta didik diharapkan mampu yang pertama mengetahui tayangan gambar atau video. Peserta didik dapat menuliskan hasil pengukuran dengan menggunakan aturan penulisan notasi ilmiah dengan komunikatif. Yang kedua, mengetahui kegiatan menebak emosi. Nah, di sini kalian akan meminta mengembangkan pembiasaan emosi diri dan sikap empati sebagai bentuk interaksi terhadap penggunaan sebagai bentuk empati, supaya kalian nanti belajar misalnya kayak gini tentang aturan angka penting, dan pada hasil pengukuran nanti kalian bisa lebih memahami. Yang ketiga, melalui unjuk kerja kalian dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap alat ukur yang ada di lingkungan sekitar dengan menaati kaidah aturan angka penting dan notasi ilmiah dengan kreatif. Terus yang keempat, melalui nanti Mem kasih jurnal Detected Science. Nah, kalian di sini harus mampu merefleksikan pengalaman yang diperoleh setelah kalian mempelajari materi ini, dan kalian itu mampu menaati kaidah aturan angka penting dan notasi ilmiah dengan jujur. Teknik stop sejenak. Kita ice breaking dulu ya. Mem bagi slide. Kalian harus menebak ini emosinya apa. Oke. Sekarang kita melakukan stop sejenak. Sekarang mari refleksikan pikiran dan fisikmu. Caranya gimana? Melakukan praktik kesadaran penuh atau bahasa Inggrisnya mindfulness. Pernah mempraktekkan ini? Stop sejenak. Stop sejenak tuh melatih fokus kita, membuat kesadaran penuh supaya kita fokus terhadap pelajaran hari ini. Yang pertama sekarang kalian lakukan adalah stop, hentikan yang dilakukan. Oke, sudah. Relax saja. Sekarang kalian coba tarik napas dalam, keluarkan sebanyak 10 kali. Sudah? Ada. Sedikit tenang. Oke. Iya, Mem. Kalian bisa lakukan teknik ini kalau kalian rasa lebih ringan. Iya. Ya, Mem. Nanti bisa kalian coba. Nah, sekarang ini Mem ajak main-main dulu. Sekarang kalau ada tebak emosi, gambar 1 itu gambar apa ya? Tertawa, Mem. Tertawa. Berarti emosinya senang ya? Senang. Ya. Kalau yang nomor 2? Sedih, menangis. Oh, menangis, sedih. Kalau yang 3? Bahagia. Oh, bahagia ya? Kalau yang gambar 4? Sakit. Berarti perasaannya nggak enak ya, nggak nyaman kayak gitu. Kalau gambar 5 apa?
Bingung ya? Kalau gambar 6 tuh? Marah. Oke, kalian pernah merasakan hal-hal kayak gini dalam hidup kalian? Pernah, Mem. Oke, sekarang kayak gini, belajar berempati kita. Apa yang kalian lakukan ketika temanmu mengalami hal ini? Senang? Bahagia. Iya, Mem? Sedih. Nangis. Pernah nonton film India 3 Idiot? Pernah nggak merasa kayak gitu? Kira-kira kayak ini nih, aku udah belajar keras kayak gitu, tapi peringkatnya di bawah terus nih. Tapi kok orangnya tuh kelihatannya nggak belajar, kok bisa ya dia dari posisi atas, misal juara 1, 2, atau 3 kayak gitu. Pasti kita di satu sisi sebagai sahabat senang ya, tapi di sisi lain sedih. Orang tua pada teman yang sedang mengalami dua hal tersebut. Memalukan. Ayo, ada yang mau berbagi cerita seperti cerita Mem tadi? Atau cerita yang lain? Mat mau berbagi cerita sama kami? Major, Mem. Ya, Mem. Kayak apa namanya? Ya, semester gantian. kelas 9 kemarin, Mem. Kenapa? Karena kemarin kan ini apa? Pas kelas 9 tuh belajar, Mem. Tapi kalau Wanda ini tidak belajar kayak itu. Terus merasa ditipu? Itu kan nggak belajar depan kita. Pas hasil ulangannya ternyata kok dia bisa lebih ini gitu, apa namanya, dia peringkat 1 memang peringkat 4. Makanya Mungkin ada faktor luck. Boleh apa? Dulu waktu di kelas 7, 8, dan 9 saya selalu satu kelas dengan teman saya, dan selama 3 tahun itu kami bersaing nilai. Terkadang saya yang ada di atas dan terkadang dia juga yang ada di atas. Di sana bercampur juga perasaan sedih juga senang, Mem. Lingkungan rumah nanti kalau udah harus ke sekolah, ke asrama atau kayak gitu, rasanya nanti gimana ya menemukan orang-orang baru yang kelihatannya nggak ramah, kelihatannya kalau lihat kita gimana? Dulu waktu SMP, boleh Mem, dulu Mem. Ya, coba mau cerita apa? Dulu kan waktu dari SD itu Nisa punya teman, sama-sama perempuan. Sampai juga Hampir kata hati Reza. Nah, itu dari SD Nisa itu udah deket banget sama temennya itu. Sampai itu tuh akhirnya Nisa sama temen Anissa itu sama-sama punya hobi menggambar. Oh, bagus, keren. Iya. Nah, setelah itu ya, tapi dia ini rankingnya selalu di atas Nisa. Selalu kayak juara 3. Terus pernah juga dia ngalahin orang yang terpinter di kelas kita gitu. Ya, tapi kalau misalnya untuk lomba gambar selalu Nisa yang dipilih dengan gurunya. Jadi keren. Jadi kayak ada rasa kesel gitu di hati kami berdua. Tapi pas SMA kami beda sekolah, jadi sedih ya? Iya, sedih gitu. Susah ya kalau sudah terbentuk rasa nyaman, terus kita keluar dari zona nyaman, itu rasanya berat banget loh buat melangkah memulai. Iya. Sama kayak kalian nanti tinggal sama orang tua tuh nyaman banget, semua hal, semua fasilitas dicukupi, dilengkapi, nggak kurang satu apapun. Bangun tidur semuanya udah tersedia semua. Apa rasanya nanti kalau harus udah saatnya kuliah? Yang di e-learning Mem itu udah membagi tentang apa ya? Tentang pengukuran. Sudah, Mem. Yang ini. Ingat, sudah dibaca aturan angka penting. Maksudnya itu yang tentang aturan trigonometrinya. Yang ini dulu aja tentang alat ukur, aturan notasi ilmiah, aturan angka penting, alat-alat ukur. Ini sudah dibaca semua? Sudah, Mem.
Sudah, Mem. Ini Udah. Sudah, Mem. sudah semua? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Oke. Ada pertanyaan di situ? Saya ingin bertanya, Mem. Boleh. Apa? Ya, di sini, Mem, hasil penjualan 2,685. Kenapa dibulatkan jadi 2,69 padahal di hasil yang ini dia juga penjumlahan dia 143,26 enggak jelas kan? Kan dibilang angka yang paling terakhir itu adalah angka yang diragukan ya. Ingat, bukan masalah pembulatan 2 di belakang koma seperti matematik itu, bukan. Tapi ingat, dari setiap operasi matematikanya itu yang paling terakhir itu adalah angka yang diragukan. Kalian harus tarik dulu garis, satu garis lurus angka yang diragukan tadi. Sama kayak Mem udah bagi video pembahasan tentang aturan angka penting, cara menyelesaikan soal. Nah, di video itu kan sudah kelihatan kalau bagian yang terakhir dari setiap dari setiap pengukuran itu adalah taksirannya yang diragukan, yang kita tidak terlalu tahu pasti kebenarannya, karena namanya sebuah alat pasti ada errornya. Kita sebagai pengamat itu pasti ada ketidaktelitiannya, tapi jangan sampai lebih dari 0,05. Jadi kita nggak boleh melihat yang misalnya 2 di belakang koma, tapi lihat dulu garis lurus dari operasi matematikanya kayak kemarin. Oh, di ujung yang sana angkanya berapa, yang di ujung bawah lagi berapa, di garis sampai garis lurus. Kayak kemarin kan mengandung 3 angka yang diragukan. Syarat penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung 1 angka yang diragukan, bukan nanti harus ngambil 2 angka di belakang koma. Oke, sekarang ini namanya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berbasis proses. Nah, itu termasuk tugas project kayak detective science kayak gitu. Nah, di situ sebagai membuat jurnal diri. Kalau biasanya kalian membuat jurnal diri itu apa ya? Bahasa anak-anak sekarang tuh diary. Karena masih nggak sih zaman kalian, zaman Mem dulu nulis diary itu kisah hidup diceritain semua dalam buku kayak gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah, Mem. Oh, nggak rajin. Ada yang masih. Nah, tapi di sini kita belajarnya jurnal dirinya berhubungan dengan materi yang kita pelajari. Namanya pembelajaran sosial emosional dengan cara membuat jurnal diri. Oke, di sini di materi ini kalian meminta kan lakukan pengamatan pada lingkungan sekitar rumah. Produk yang diminta adalah kalian itu dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap alat ukur yang kalian gunakan dalam menentukan aturan angka penting dan notasi ilmiah di lingkungan sekitar. Kumpulkan minimal ada poin-poin ini. Yang pertama, alat apa saja yang ada di rumah yang bisa digunakan untuk pengukuran. Misal, di rumah saya ada timbangan, ada mistar, ada jam dinding, ada tensimeter, ada mikrometer skrup, ada jangka sorong atau apapun kayak gitu, meteran atau apa yang mungkin ditemukan di rumah. Ambil salah satunya saja. Aturan angka penting dalam menentukan hasil pengukuran. Misal nih, saya hobinya masak. Di rumah saya itu hobinya masak. Hari ini saya membuat adonan donat misalnya. Saya timbang dulu. Berarti alat ukur yang digunakan neraca ya, atau bahasa sederhananya timbangan. Jadi ditimbang dulu saya kayak gitu aja, yang simpel, yang hari-hari kalian biasa lakukan. Wah, adonan itu diletakkan dalam sebuah wadah. Nanti hasil akhir adonan itu misalnya 6.800 gram. Oke, itu sudah namanya hasil pengukuran ya, karena saya menjumlahkan. Kemudian 6.800 gram tadi berarti saya buat notasi ilmiahnya, tapi dijumlahkan kayak gitu dulu ya. Kemudian saya buat notasi ilmiahnya, berarti notasi ilmiah dari 6.800 berarti 6,8 kali 10 pangkat 2. Nah, jadi buat notasi ilmiah hasil pengukuran yang diperoleh. Jadi kayak gitu, misalnya yang cowok nih, hobinya misalnya disuruh ayah membuat kandang ayam. Kan bisa diukur tuh volumenya, panjang, lebar, tinggi yang mau dibuat. Nanti dikaliin nih. Waktu mengalikan itu gunakan aturan pengukuran. Oh, kalau kali sama bagi, berarti yang saya lakukan itu
Oh, cari angka penting yang paling sedikit dari operasi matematika yang saya dapatkan di sini. Yang sederhana aja, yang dilakukan di rumah. Iya, boleh. Ada banyak teman-temanmu yang buat, nanti bisa lihat contohnya. Ini sekarang pembelajaran. Nah, tujuannya apa di sini? Pembelajaran diferensiasi berbasis produk. Laporan hasil membuat video kalian itu disajikan dalam bentuk itu sesuai keterampilan dan minatmu. Kalau misalnya Mem nih lebih senang membuat puisi, lagu, infografis, poster kayak gitu, tapi dijelasin kayak gitu, misalnya kayak gini, Mem nih senangnya buat komik loh. Enak banget ya kalau menjelasin kayak gitu pakai desain gambar-gambar saya ingin membuktikan kayak gitu. Nah, hasil karya yang kalian buat itu nanti diunggah di e-learningnya, alamatnya ini. Maksudnya nggak perlu terlalu di-prepare, disiapin kayak gitu, tapi itu tuh memang nyata hari-hari kita lakuin aja kayak gitu, menggunakan alat ukur yang kita gunain. Misalnya namanya kayak jam, itu nggak mungkin kayak kita gunain. Yang bisa kalian temukan di rumah, yang nggak boleh beli bahannya. Oke, sekarang ini refleksi pembelajaran hari ini. Nah, apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Si curhat. Susah ya, kalau daring itu nggak ada yang mau dipelajari terus lagi bisa ngerangkum biar lebih berkurang. Iya, namanya membuat jurnal diri. Oke, bagus. Yang lain? Apa yang akan kau lakukan? Lebih kayak kayak lebih mengenal diri, bagaimana kayak hal untuk aku belajarnya yang lebih bagus yang kayak gimana gitu. Oke. Melalui video atau apa. Oke, berarti harus membuat pemetaan diri dulu ya. Cocoknya saya ini audio, visual atau audio visual. Kesimpulannya di sini untuk pengukuran tadi ingat ya, harus mengenal aturan angka penting dulu, penjumlahan dan pengurangan. Angka yang paling terakhir itu adalah angka yang diragukan. Ingat ya, diragukan dengan catatan hasil akhirnya hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. 2. Notasi ilmiah itu aturannya A, kali 10 pangkat N, di mana A-nya itu adalah bilangan 1 sampai 9. Angka 0 di sana tidak berlaku untuk bilangan A tadi. Baiklah, karena waktunya sudah habis, ada baiknya sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Rizky, silakan pimpin. Dari pelajaran kali ini agar baiknya kita berdoa sebelum mengakhiri. Berdoa menurut masing-masing, berdoa mulai. Oke, terima kasih banyak sudah belajar dengan giat, sudah melakukan perubahan yang luar biasa dan hebat. Nanti bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Mem berharap selalu semangat, saya belajar apapun yang kita lakukan. Kalau usaha yang keras tanpa sebuah doa itu hal yang sia-sia. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aksi penerapan pembelajaran diferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional. Perasaan senang menyelimuti saya sebagai calon guru penggerak pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata modul 2.1 dan modul 2.2. Karena di sini saya dapat pengalaman baru bahwa pembelajaran diferensiasi berbasis sosial emosional bisa dijalankan dengan baik walaupun kita masih dalam keadaan daring. Rencana saya untuk memperbaiki pembelajaran dengan memberikan ice breaking, misal teknik stop sejenak, membuat jurnal diri, ucapan terima kasih, dan lain-lain. Ini sangat penting pada saat pembelajaran daring ataupun luring, dalam memfokuskan siswa sebelum kita menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan berbagai model pembelajaran. Setelah mengajar dengan cara pembelajaran diferensiasi berbasis pembelajaran sosial emosional, peserta didik merasa lebih rileks daripada sebelumnya karena dalam satu hari mereka akan belajar banyak mata pelajaran. Target pembelajaran lebih terarah dan bisa tercapai dengan baik. Target saya ke depannya semoga bisa menginspirasi banyak guru hebat lainnya untuk bisa menerapkan pembelajaran ini karena berguna di masa depan peserta didik
kita. Alasan saya, dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi berbasis sosial emosional, kita sebagai guru menerapkan merdeka belajar sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya memikirkan perbaikan pada saat proses selanjutnya guna menjadikan kelas menyenangkan dan memperoleh hasil pembelajaran yang memuaskan dalam proses belajar mengajar. Guru hebat, salam guru penggerak, salam merdeka belajar.